Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita sekaligus kesepuhan yaitu Ustaz Muhammad Sukar, guru kita Pak Ustaz Hadi Gopur Eskom, Ketua PKM Musola Al-Ghaniyah Bapak Haji Iswai. Dari Kulon alhamdulillah hadir Bapak Wakaman, para kesepuhan, aparatur pemerintah, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kita alam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita kaji kajian kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit, semoga kita semuanya semakin ditambah-tambah keimanan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 minggu yang lalu kita telah membahas bahwa amal-amal perbuatan kita ketika hidup di dunia, terutama amal kebaikan, itu tentu akan memberikan pembelaan kepada kita, sehingga malaikat yang ingin bertanya hal ihwal yang diperintahkan oleh Allah itu tidak bisa. Itu apapun perbuatan kita yang baik ya, itu akan menjaga kita daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu dari ujung kaki tidak bisa, dari ujung rambut tidak bisa, dari tengah tidak bisa, dari tangan pun tidak bisa. Itu karena amal perbuatan kita. Bahkan ada salah satu meriwayatkan, nah ketika malaikat pencabut nyawa, ya malaikat apa namanya? Israfil. Ketika malaikat Israfil telah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, nah kemudian di kita itu lebih banyak kebaikan. Itu malaikat munkar nakir itu selama kita berbuat kebaikan itu tidak bisa mencabut nyawa kita. Umpamanya malaikat munkar nakir diperintahkan oleh Allah mencabut dari jihad kepala. Ya. Nah kemudian kepala kita banyak dipakai bersujud kepada Allah. Bingung, merasa repot, balik lagi sama Allah. Ya Rabb, saya tidak bisa mencabut nyawa fulan bin fulan dari jihad kepala. Karena fulan bin fulan ini kepalanya banyak dipakai beribadah, dipakai banyak sujud kepada Engkau. Itu melalui sholat 5 waktu, melalui sholat tahajud, melalui sholat duha, melalui sholat hajat. Udah pernah Pak sholat hajat? Sholat hajat udah pernah?
Alhamdulillah ya. Sholat tasbih belum. Kata Rasul harus ya. Sholat tasbih itu sekurang-kurangnya seumur hidup itu 1 kali. Sekurang-kurangnya. Bisa setiap malam, mangga. Ya. Seminggu sekali, tiap malam Jumat, mangga. Itu sebulan sekali, silakan. Setahun sekali, silakan. Itu nggak bisa. Sekurang-kurangnya seumur hidup 1 kali. Itu aturan main sholat tasbih itu. Masya Allah lama bener. 1 rakaat itu. Nggak kayak sholat biasa. Setelah takbiratul ihram baca wirid ya. Setelah bacaan ruku baca wirid sebelum tidak. Mau ruku baca wirid ya. Banyak hitungannya ya. Makanya Islam tidak memberatkan. Coba dari kata diberatkan ataupun diharuskan kepada kita setiap malam. Muat bisa. Itu makanya Rasul anjurkan seminggu sekali, sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup sekali. Itu aturan sholat tasbih itu ya. Jadi nggak bisa dipakai sujud sama Allah. Kata Allah balik lagi, cabut daripada jihad tangan ataupun dari jihad mata. Biasanya kan pertama itu cabut dari mulut ya. Dari mulut ya. Dari mata, dari ujung kepala, ujung kaki, tergantung amal perbuatan orang tersebut ketika hidup di dunia. Dicabut lagi melalui mana? Melalui mulut. Enggak bisa. Karena nih si fulan lebih banyak lebih banyak berbuat baik dengan mulutnya, dipakai banyak berzikir kepada Allah. Jadi antara kebaikan dan keburukan si fulan ini, mulutnya lebih banyak dipakai kebaikan. Itu balik lagi laporan. Nggak bisa ya Rob, susah nyebut nyawa si fulan bin fulan, nggak bisa. Itu dari kepala nggak bisa, dari mulut nggak bisa, dari mana aja terus dipapai ya. Mata nggak bisa, lebih banyak dipakai baca Al-Quran, lebih banyak dipakai melihat yang bermanfaat itu. Terus telinga dipakai mendengarkan orang yang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya nggak bisa, semuanya nggak bisa itu. Balik lagi kata malaikat, nih tunjukkan lafaz Allah. Ya, tunjukkan tulisan Allah, nanti ruh si fulan bin fulan akan keluar dengan sendirinya. Itu. Sambil perlihatkan tempat dia nanti setelah ruh dicabut. Makanya banyak orang, coba perhatikan, banyak orang ketika meninggal ya, ada yang sambil melotot tapi sambil tersenyum, ada enggak? Nah udah lihat tempatnya nanti bakal ditempati, sambil senyum tuh. Ya, sambil senyum melihat tempatnya yang akan ditempati. Lah, kalau laki yang meninggal bagaimana? Bidadari udah melambaikan tangan. Ya. Hello, ya kan? Ayo Kang Mas naik. Tuh. Jadi nggak kerasa itu. Kalau perempuan berarti orang bidadara, ada sih orang berjantan bidadara. Kalau laki-laki bidadara. Iya, apa tuh? Iya ada. Jadi nggak kerasa itu. Jadi begitu ditunjukkan lafaz Allah itu langsung keluar
Itu makanya ruh itu dalam satu keterangan keluarnya itu dua sekaligus ya. Itu malah bukan entar di dalam kubur. Ini baru hal ikhwal. Iya, dilihatkan tempatnya begitu ya. Jadi nggak bisa tuh selama kita masih berbuat kebaikan itu. Makanya apapun ya, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang kita lakukan niatkan ibadah itu. Rokok jadi ibadah kunaon ya, supaya henteu tunduk ngaji. Nah. Makanya ruangannya jangan ber-AC itu. Ya ahli hisab ya itu. Jadi ibadah. Duduk jadi ibadah itu. 1 jam 1000 rakaat kita duduk di majelis ilmu di depan TV 1 jam jadi 1000 rakaat ya? Enggak itu ya, 1 rakaat itu 1 jam mau 2 jam itu sedekah sama kita bersedekah unta itu berapa puluh juta ya nah? Unta hiji lamun 2 jam itu coba lamun 3 jam itu begitu keluar kita yakin karena Allah dosa-dosa kita diampuni. Kumaha henteu ngeunana itu ya. Mun di imam mah belum tentu aya kulub singkong. Nah ini aya tuh. Anu mere menang naon pahala anu ngakan oge menang pahala tuh ya itu. Jadi di sini Pak sedikit ya. Jadi di sini paminha robatu fisabilillah azza wa jalla ya. Jadi setengah dari bersiaga dari pertahanan di dalam perang fisabilillah robatu yomi walailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamuhu. Jadi umpama kita berjaga-jaga, umpama kita siaga. Nih, ini sama, tapi sekarang nggak ada, Pak. Ini di jalan Allah fisabilillah ya. Jadi nanti nyambungnya ke alam kubur juga itu. Jadi umpama di dalam satu perangnya cuma di zaman sabilillah. Di mana coba sekarang? Ya, Palestina. Ada. Sama aja perang fisabilillah. Kumahan teh fisabilillah, Pak. Ya. Eta Israel mengurang dari Palestina. Kunaon umat Islam kudu ngajaga sebab didinya aya masjid, Pak. Masih naon? Aqsa. Dina keterangan lamun cenah tema Israel di Palestina masjidna geus dikuasai ku orang kafir, eta bakal terjadi kiamat. Itu makanya di Palestina eta negeri para rasul. Itu tanah termasuk tanah anu suci, anu perlu dijaga. Buktinya ini di gempuran dari boman baik itu Amerika. Amerika lain malah ngapir lah, malah posnya nggak dukung banget gitu, malah gitu ya. Karena selen banget kak umat Islam itu. Umpama orang jaga-jaga ya, berjaga-jaga di dalam perang fisabilillah itu pahalanya ya lebih baik daripada puasa 1 bulan. Tuh. Jaga-jaga doang, bersiaga gitu, bersiaga takutnya ketika kita ibadah bom itu ya, takutnya kita ibadah ada yang bom, kemudian takut kita lagi sholat lagi ngaji ada yang nembak, gitu jaga-jaga itu pahalanya luar biasa ya. Lebih baik
daripada puasa satu bulan. Wa in mata ujriya alaihi amaluhu min patana, ya. Jadi andai kata mati, ya, andai kata yang jaga-jaga ini mati, nanti dijauhkan daripada fitnah kubur, ya. Pak, fitnah kubur itu pas kumaha? Sok fitnah kubur teh kan aya meninggal, ya. Fitnah kubur teh kos gitu. Umpama aya meninggal ya, urang teh di cenah teh mah memedi si anu tah. Eta itu disebut jeung fitnah kubur, ya. Jadi yang disebut fitnah kubur eta anu geus ninggal teh dikubur gitu. Tah aya memedina cenah tah eta nu ngaranna fitnah kubur. Ulah sembarangan anu hirup fitnah urang eta nu ninggal